Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, apa kabar? Baik ya, sehat alhamdulillah kalau begitu. Nah di episode Ciburo kali ini saya mau mengajak pemirsa untuk masih melihat tentang kondisi kota Kendari, karena ini lebih spesifik usia gini. Beberapa minggu terakhir kota Kendari curah hujannya luar biasa besar gitu ya. Ada yang seharian hujan, ada yang ini syukur-syukur hujannya agak kurang, jadi agak bisa jalan, bisa beraktivitas. Tapi kalau kemarin seharian full hujan, nah ini kebetulan kita di daerah kota, daerah Sadoha. Nah kebetulan di sini ada beberapa bapak-bapak yang lagi nongkrong-nongkrong, ada yang lagi perbaiki kerja-kerja perahu gitu. Kita mau coba tanya-tanya dulu nih. Assalamualaikum. Waduh, apa kabar Pak? Sini. Ini lagi bikin apa ceritanya Pak? Oh punya kita. Oh. Sudah lama di sini. Sudah lama. Cuma karena faktor belum ada dana yang jamu. Oh iya. Dananya orang kita pakai. Bisa saja dikasih dana dengan orang. Oh kebetulan. Boleh lewat sini Pak? Kalau mau jadi kembali jadi nelayan Pak. Oh. Awalnya apa kerjanya Bapak? Jadi pekerjaan nelayan dulu Pak. Oh nelayan. Iya. Terus istirahat? Gara-gara? Gara-gara tidak ada perahu. Oh, tidak ada perahunya. Bukan karena COVID? Ya bukan. Oh, bukan ya? Saudara yang kasih ini Pak. Oh, jadi ini perahu dikasih sama. Oh, begitu. Dikasih buat dipakai lagi. Jadi selama Bapak istirahat itu perbaiki perahunya apa, mencari nafkah buat keluarga gimana? Ya aduh, nanti pas sudah kelar baru buat keluarga sebagai makanan. Kalau tidak ada pusing jasa punya kepala pada mencari. Jadi selama perahunya belum ada, nafkahnya dari mana? Itu sama orang. Oh begitu. Yang sepupu. Oh iya. Jadi kalau biasanya Pak siapa tadi namanya? Bapak Barudin. Pak Barudin. Perahu ini dipakai sampai di mana biasanya kalau cari ikan? Di Pulau Hari. Oh sampai Pulau Hari. Dengan COVID ini Pak ada tidak pengaruhnya? Saya ini Pak dalam satu hari bisa 3 kali pulang balik. Oh begitu. Masih hidup almarhum istri saya Pak. Oh sekarang Bapak sendiri. Oh gitu ya. Jadi kok bisa sampai 3 kali? Memangnya kalau keluar berapa jam? Bisa jam 8 pulang pagi. Oh pulang pagi. Pulang pagi. Kalau pergi lagi. Oh begitu. Iya. Jadi pulang mungkin istirahat dulu sedikit. Datang paginya lah, Baru- minum air panas saja baru pergi lagi. Oh begitu ya. Di sini, tapi di sini Pak. Tapi kalau dengan COVID ini ada pengaruhnya tidak Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada pengaruhnya. Karena mungkin Bapak lagi juga kebetulan lagi tidak ada kegiatan gitu ya. Tapi waktu COVID di sini aktivitas lancar atau gimana? Ya, lancar Pak. Lancar juga? Iya. Nggak takut? Tidak takut. Nggak takut ya? Saya biasa ketemu jam begitu. Oh begitu ya? Barang alu. Oh biasa? Orang sama manusia yang mati mayat di saya tuh. Oh luar biasa ceritanya nih. Oh biasa ketemu? Ada nih 10 orang Pak anak bayi di sini. Ada Di sini? 10 orang nih. Oh Yang mayat dan tinggalan saya siram sendiri. masa? Gitu ya? Tapi ini memang kapal-kapal kalau jam-jam begini parkir semua Pak ya? Iya, kalau istirahat Pak. Oh istirahat? Iya. Hmm. Mulai itu sampai di 24 malam baru istirahat lagi Pak, baru terbulan lagi. Oh ya 24 malam baru Istirahat lagi. istirahat. Jadi mereka 24 malam itu keluar? Malam pun 24 malam di laut. Oh begitu ya? Oh ya. Pak kalau misalnya Bapak satu kali keluar gitu pukat
bisa dapat berapa kalau misalnya setelah dijual? Tidak menentu juga Pak biasa. Oh, tidak menentu. Ya ada kalanya lebih 300 enggak sampai 300. Oh, alhamdulillah. Iya. Ada kalanya bisa lebih 300, kadang-kadang juga tidak ya. Tergantung dengan cuaca juga berarti. Tergantung dari bukanya itu Pak. Kalau kotor buka biasa. Oh, kalau cuaca gimana? Cuaca? Cuaca setiap pulih saya. Enggak. Setiap pulih dengan cuaca saya Pak. Jadi kalau cuaca tidak pusing. Tidak pusing. Pokoknya turunnya. Oh gitu ya? Iya. Oh ya. Mau panas Nah, mau Pak, dingin. tapi kalau Pak siapa tadi? Pak Udin. Baharudin. Pak Baharudin. Iya. Kalau dari cerita-cerita teman-teman nelayan, Iya. kalau cuaca begini, mereka keluar juga tidak? Keluar. Keluar juga. Iya, gitulah. Semua pekerjaan itu punya risiko. Semua usaha kita pasti akan membuahkan hasil, insya Allah. Seperti tadi Pak Udin, mau cuaca tidak bersahabat pun dia tetap keluar karena demi keluarga. Luar biasa. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19 ini, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor, maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudahnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Yang keempat, pakai masker. Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kelima, jaga jarak. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Yang keenam, isolasi mandiri. Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Yang ketujuh, jaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga. Dengan berjemur di sinar matahari selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien
harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Hal ini juga sangat penting, selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4.
Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Halo sahabat Sultra Cerdas, sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai nih. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar menjadi siswa baru, sudah tahu kan? Sekarang, sistem pendaftaran siswa baru dilakukan secara online loh, atau dikenal dengan PPDB online. Jadi, kalian bisa tetap stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Sistem PPDB online diberlakukan tentu karena memiliki manfaat yang besar loh bagi dunia pendidikan kita. Mau tahu seperti apa manfaatnya? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa manfaat dari PPDB online bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah itu sendiri jika melaksanakan PPDB secara online. Yang ketiga, memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sebuah basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, manfaat dari PPDB online bagi siswa dan orang tua siswa antara lain: pertama, mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, menjadi lebih tertib dan mudah terpantau. Dan yang keempat, fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi manfaat penerapan PPDB online ya, atau pendaftaran siswa baru secara online. Dengan PPDB online, sekaligus membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dengan tetap di rumah, sambil melakukan pendaftaran siswa baru secara online ya. Cerdas Sultra, untuk bangsa. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar.
3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Pemirsa, sekarang saya dan tim si Bro sudah tiba di kantor BMKG. Sekarang saya mau masuk ke dalam dulu. Kita coba cari orang di dalam, nanti baru kita ngobrol. Wow, adikku tuh berdua. Oke. Kayaknya kita harus lapor dulu. Nah, kan kita masuk sini, tetap protokol juga harus kita ikuti, biar nanti kita tidak diterima. Yang sampai nggak pakai masker kita ditolak. Halo Pak, apa kabar? Wah, mengganggu dulu kita nih, Pak. Saya si Bro. Saya si Bro. Ceritanya mau kesini mau ngobrol, mau tanya-tanya tentang hujan kan Kota Kendari ini sekarang agak lumayan gitu Pak. Iya. Nah, bisa nggak saya dapat informasi dari sini? Oh iya, bisa Pak? Boleh. Ya. Nanti saya dengan siapa Pak? Saya Pak Mirdad. Pak siapa? Pak Mirdad. Pak Mirdad. Nanti ketemu kasih saya. Oh siap. Saya tunggu sini Pak ya. Iya. Oke siap. Makasih Pak Mirdad. Nah jadi Pak Mirdad mau manggil kepala seksinya dulu. Jadi kita ada di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 2 Kendari. Wah ini sudah ada Pak Kasihnya. Pak, oh maaf. Iya, lupa kebiasaan. Pak Adi Istiono ya. Gampang karena beliau sudah punya nama. Iya. Pak Adi ini mohon maaf mengganggu kantor sebentar. Pak Mirdad saya titip kos tangan ya. Ceritanya ini kan Kota Kendari beberapa minggu terakhir lah. Iya. Ini hujannya luar biasa ini, curah hujannya agak lumayan tinggi kayaknya. Iya. Maksudnya ya mau tanya informasi ini penyebabnya apa kira-kira gitu. Iya Pak, Iya. Dari pantauan kita BMKG Iya. memang saat-saat ini bulan-bulan Juli itu memasuki puncak musim hujan untuk di wilayah Kendari. Oh gitu ya. Kita lihat dari data historis kita Pak, Iya, memang iya. Juni akhir sampai awal Juli itu merupakan puncak musim hujan. Nah nanti melewati pertengahan Juli sampai dasar harian ketiga itu sudah mulai perubahan musim Pak, dari musim hujan ke musim kemarau. Lalu lanjut bulan Agustus hingga Oktober itu dari perakiraan kita itu kita memasuki musim kemarau. Gitu, Oh Pak. gitu ya. Iya. Nah kan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan nelayan Pak Oh iya. di daerah Benbeno sana. Kalau menurut mereka katanya musim hujan itu memang dari bulan 5 bahkan nanti sampai bulan Oktober itu baru agak, itu menurut mereka. Iya. Mungkin ada hasil lihat-lihat itu Pak, gimana? Dari kita punya data Pak, Iya. historis memang Iya. Pak. Curah hujan itu kan tergantung wilayahnya Pak, Iya. kondisi geografis dan topografis. Iya. Di wilayah pesisir timur dengan wilayah pesisir barat, Iya. utara dan selatan Sulawesi Tenggara itu berbeda-beda Pak, karena faktor tadi topografis dan geografis. Nah, untuk pesisir timur dari wilayah Konawe Utara memanjang Kendari, Konawe Selatan, Konawe hingga Konkep dan Buton Utara, Buton Iya. Tengah itu pada saat musim-musim bulan Mei dan sampai bulan Juli awal ini memang masih banyak hujan. Emang itu karakternya begitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang ini setiap Iya. tahun seperti itu Iya, Pak. setiap tahun dari kita kan di sini BMKG itu melakukan pengamatan Pak. Kita mempunyai
pos-pos hujan di Iya. wilayah setiap kabupaten Pak. Jadi data yang masuk kita olah, kita buat grafik Pak. Jadi ketahuan puncak musim hujannya dan kemaraunya itu hujannya kapan gitu gitu. ya. Ada di kita catat semua Pak. Oh gitu Iya, ya. iya. Karena misalnya kayak kemarin Pak, hujan seharian. Iya. Ini lumayan lah hujannya agak udah tadi pagi sempat Iya, sedikit iya. terus sekarang panas. Iya. Gitu. Itu pengaruh apa sih sebenarnya Pak kalau boleh tahu? Sebetulnya banyak Pak. Kalau Iya. saya jelaskan satu-satu mungkin agak panjang. Iya, iya. Yang simpel saja. Yang secara umum itu faktor Celsius temperatur Pak, atau suhu muka laut di wilayah perairan Sulawesi Tenggara Pak. Panas gitu ya? Bukan panas, hangat. Oh, hangat. Jadi dari pantauan kita itu pada saat ini Celsius temperaturnya itu masih hangat, sehingga penguapan yang terjadi sebagai bahan baku hujan Pak, uap air itu jadi masih lembab. Nah, karena penguapan atau SST itu masih hangat, hingga potensi terbentuknya awan-awan hujan masih cukup tinggi, begitu Pak. Nah, nanti bila musim musim kemarau itu biasanya Iya. SST-nya itu mendingin dia, Oh, sehingga faktor iya. penguapannya itu Rendah ya. rendah. Nah, ada juga faktor-faktor gangguan lain di atmosfer Pak. Iya, iya, Mungkin iya. kalau saya jelaskan secara teknis itu panjang sekali Iya, ya. iya. Yang bahasa simpelnya kira-kira. Kayak kelembaban udara. Oh iya, iya. Di atas Oke. di lapisan 850 ml itu masih lembab karena tadi faktor penguapan tadi. Nah, bila faktor kelembaban udara itu sudah kering di lapisan atas, Iya. nah itu sudah tanda-tandanya musim kemarau begitu Pak. Oh gitu Iya. ya. Jadi secara simpel kita aja. Iya, iya, iya. Kalau jelaskan secara teknis mungkin masyarakat agak kurang mengerti karena lebih baik kita jelaskan secara simpel Iya. saja gitu Pak. Iya. Dari beberapa wilayah pesisir itu Pak tadi, mana yang curah hujan memang paling tinggi dan lama? Dari data kita Pak, Konawe Utara Pak. Konawe Utara itu curah hujannya pada saat musim-musim ini Juni sampai Juli itu memang Iya. cukup tinggi Pak. Iya. Oh makanya sekarang kemarin kan mereka ada bencana banjir. Iya, begitu Pak. Oh, Makanya gitu ya. Akan perlu diwaspadai setiap bulan-bulan Iya, iya, iya. Mei, Juni, Juli Pak, khususnya ini. Iya. Wilayah pesisir timur tuh ancaman Ulang-ulang. Jadi pesisir timur itu meliputi Konawe Utara, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Selatan, Konawe, Kendari, Konkep, Buton Utara, Buton Utara, Buton Buton, Tengah sampai Buton Selatan. Buton Tengah, Buton Iya. Selatan. Banyak juga Pak. Iya kan selatan nih Pak, timur dia tuh. Jadi bulan 5 sampai Bulan 7 awal itu biasanya. Oh bulan Juli awal. Juli awal tuh masih tinggi. Oh masih ada. Jadi dari bulan Mei sampai Juli awal. Iya. Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi ini juga penting berarti Iya, buat iya, Pak. pemirsa menjaga daerah sekitar rumahnya, jangan buang sampah sembarangan. Ini termasuk Pak ya, antisipasi lah misalnya. Iya, betul. Mitigasi lah. Iya betul, ada mitigasinya. Iya. Jadi kita sudah antisipasi lebih awal. Nah Pak, boleh lihat-lihat nggak alat di sini kalau yang mau lihat curah hujan gitu? Ada alat di taman alat, bisa lihat. Oh begitu ya? Iya, Oh, di oke. lapangan. Ayo. Nah kita, Pak, nggak usah main bola kita. Lihat alat saja. Iya, di taman alat. Oh, taman alat. Oh iya iya. Oke. Siap. Saya pikir kita diajak main bola, ternyata ke lapangan tempat lihat ini. Gitu. Kenapa ada yang melintang, ada yang berdiri? Kalau ini bola kering. Oh, Nah, ini bola kering itu gimana maksudnya, Pak? Bola kering berarti tidak dibasahi. Oke. Ya kering dia untuk Iya. dicatatnya setiap jam. Itu bedanya. Jadi setiap jam ada yang catat ke sini. Iya. Setiap jam kita pengamatan cuaca setiap Oke. jam. Iya. Nah, kalau yang ini bola basah dia dilapisi kain muslin dan air. Oh, gitu ya. Gunanya dia untuk mendapat kelembapan secara manual ini Pak. Oh, Ada iya, rumus-rumusnya secara fisika sebetulnya. Ya Pak. udah, Gitu ya, aja, Pak, ya. siap. Lalu yang di bawah ini suhu maksimum. Suhu maksimum itu gunanya untuk mencatat suhu Agak sini Pak, nggak kelihatan mukanya di kamera. Pak. Oh, Jadi oke. misalnya suhu maksimumnya itu 30 derajat, dia tercatatnya kita amati sekitar jam-jam 8 malam Pak. Oh. Karena pada saat itu radiasi matahari mencapai puncaknya pada sore Iya. hari. Iya, Maka iya, dicatatnya pada malam hari jam 8. Oh, Nah, kalau gitu ya. suhu minimum itu berarti suhu terendah selama satu hari. Biasanya Dicatatnya? malam, biasanya dicatatnya jam-jam pagi, Pak. Oh, pagi. Iya, gitu. Jadi ini ini maksimum dan dia- minimum. Dia nanti ada pergerakan apa ya? Iya, Misalnya. ada gerakan ini, raksa nih. Nggak, maksudnya tabungnya ini kemudian dia seperti bergerak Oh enggak, turun naik, enggak, ya? air raksanya saja Pak. Oh, cuma Ini. air raksanya Iya, bergerak. Iya, Oh, sensornya oke. air raksa. Ini untuk mengukur kelembaban ya? Iya, untuk mengukur suhu dan mengukur kelembaban udara. Iya. Ini kan masih ada juga alat-alat yang Iya. lain Pak. Ini ceritanya apa Pak? Yang Kalau yang ini untuk mencatat hujan secara manual Pak ini. Oh, Ini namanya penakar hujan OBS. Dia jadi manual dia. hujannya masuk sini. Iya, di sini OBS ini. Jadi nanti setiap 3 jam sekali ini Oh, ada begitu. di yang gelas ukur itu diukur Iya. berapa milimeter begitu. Di Catat. habis.
Iya. Diambil habis. Sampai habis. Jadi Oh. misalnya hujannya sampai penuh ya, kita ukur terus. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Oh, ini ukur. Buka tuh. Ini Iya iya manual. iya. Kita juga punya alat otomatis tuh. Iya, 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 Tapi iya. kita taruh di dekat navigasi. Oh iya iya iya. Ya, dia nggak Oke. usah kita ukur manual ya, di sini Iya, aja iya. manual ya. Oh di sini yang Iya, dikerjakan iya, manual. iya, iya. Kalau yang seperti kolam-kolam itu apa Pak? Ini penguapan Pak. Oh. Jadi mewakili penguapan di alam bebas toh. Jadi kita buat alat sebenarnya standar dari World Meteorology Organization WHO internasional. Jadi ini alatnya untuk mengukur penguapan air selama 1 hari. Oke. Jadi setiap jam 7 pagi kita ukur. Airnya diganti-ganti? Iya, kalau kotor saya sudah Oh, banyak itu baru enggak mesti setiap hari ya, enggak ya? Jadi untuk mengetahui Menguapan ketinggian, saja. iya. Kan kalau dia menguap pasti kan berkurang. Iya betul betul. Nah, setiap hari kita ke berkurang itu. Oh iya iya gitu ya. Oh iya 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 iya. Nah, yang satu lagi ini adalah suhu air, Pak. Oh iya. Mewakili di daerah luar kita juga mengamati suhu air, suhu air maksimum dan suhu air. Tapi ini asumsinya sama Pak. Ini dengan misalnya suhu air di laut misalnya gitu. Beda ya. beda. Kalau laut kan banyak sekali Iya, iya. parameternya Pak. Iya, iya. Kalau ini sebagai mewakili Oh saja. gitu ya. Oke Iya. ya ya ya. Kalau dengan sungai misalnya? Ya hampir mirip lah. Hampir mirip Iya, ya. iya. Oh, oke, baik. Kalau yang sana apa Pak? Sana adalah alat namanya cup counter anemometer. Angin ya? Iya. Jadi kan penguapan itu tidak harus terjadi karena radiasi matahari, Pak. Angin juga mempengaruhi. Iya, iya, Kan iya, penguapan iya. di Iya, betul. dia harus rata. Jadi dilihat berapa kecepatan angin yang mempengaruhi penguapannya. Oh gitu ya. Iya, ini namanya. Oke Jadi siap. satu siap. paket kalau beli nih, Pak. Satu paket. Tapi saya udah tertarik untuk beli Pak. Karena itu betul penelitian bagus Iya. Pak kalau kita. Oh iya iya iya. Kalau saya untuk liputan aja Pak. Jadi carinya kamera, mic ya. iya. Kalau ini buat BMKG ya gitu ya. Nah, kalau yang di sana itu anemometer. Oh ada juga. Sensornya di sini, nanti displaynya ada di ruang, nanti kita kasih tahu Oh, ruang operasional, Pak. oke, Iya, oke. iya. Jadi Iya, itu iya. yang kayak panah-panah itu Iya iya. arah Oh itu arah mata angin. mata angin. Nah, Oke. yang kayak gitu kan Kekuatan. gitu, kekuatan kecepatan Oh angin. iya iya iya. Satuannya iya. knots. Iya. Oh iya. Oh dia pakai knot ya? Iya. Oh iya. Oke. Kita bisa langsung lihat aja Pak ke dalam. Sana aja, Iya, ya. karena di Iya. sini sudah panas Sudah Pak. panas ya. Iya, kita ke ruang operasional. Oke. Iya iya. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Berikut ini ada 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang, agar tetap menjaga kekebalan tubuh yang lebih baik, serta makanan akan memberikan tenaga. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup.
Hal ini juga sangat penting selain menjaga tetap sehat, kekebalan tubuh pun akan meningkat. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terhindar dari pertumbuhan bakteri, kuman, virus, dan jamur di sekitar lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari agar tetap memenuhi kebutuhan cairan Anda setiap hari. Yang kelima, tidak merokok karena asap rokok merupakan salah satu penyebab dari pemicunya penyakit saluran pernapasan. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Tangan merupakan tempat bakteri di tubuh yang paling banyak. Karena sering memegang benda-benda di sekitar, untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri, sebaiknya sering mencuci tangan sesudah memegang benda-benda kotor atau benda lainnya. Dan jangan memegang wajah menggunakan tangan jika belum dibersihkan. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, agar virus tidak mudah masuk dalam tubuh dan tidak mudah tertular pada orang lain. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna, serta pastikan makanannya matang dengan merata. Dan jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan penyakit. Yang kesembilan, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan agar bisa ditindaklanjuti dan diberikan obat. Yang ke-10, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Halo teman-teman, mungkin sebagian dari kita belum memahami apa itu penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat atau belum terkena penyakit menular tersebut. Penularan penyakit tersebut dapat terjadi baik melalui perantara maupun secara langsung. Beberapa penyakit menular yang umum di Indonesia dapat dicegah melalui vaksinasi serta pola hidup yang bersih dan sehat. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular. Tetap hidup sehat dan selalu mencegah. Sultra cerdas untuk bangsa. Bagaimana cara pencegahan penyakit menular, khususnya COVID-19? Berikut hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Yang ketiga, konsumsi gizi seimbang. Yang keempat, rajin olahraga yang cukup. Yang kelima, terapkan social distancing. Yang keenam, hindari keramaian, apalagi kontak fisik dengan orang lain. Yang ketujuh, jika batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Kenali gejala COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri.
juga kita membuat perakiran di laut, Pak, maritim. Jadi di BMKG Kendari itu ada 5 stasiun di sini, Pak. Iya. Stasiun ini yang di sini ada maritim koordinator. Selain maritim juga membuat perakiran publik. Jadi untuk masyarakat. Iya. Kalau maritim itu perakiran. Kalau publik share-nya kemana, Pak? Share-nya di kita ada webnya. Oh, ada website ya. WA group. Stakeholder. Oke. Pokoknya semua. Oh, WA group itu isinya stakeholder. Ya, stakeholder seluruh Sultra, Pak. Oh, siap. Dari Sabandar, gubernur segala macam ada Ya. gitu. Oh, gitu ya. Jadi produk yang kita buat tiap hari itu kita diseminasikan ke mereka. Oke. Nah, pada saat mereka butuh misalnya untuk pembangunan atau apa mereka. Iya. Iya. Selain itu kita juga membuat peringatan dini cuaca. Nah, itu Jadi dia. sebelum 2 jam itu kejadian cuaca ekstrim, kita mempunyai alat Nah, radar. itu dia, Pak. Karena Ini namanya. Oh, ini. Ini displaynya di sini. Alatnya ada di Ranometo. Iya. Itu ya? Iya. Jadi di sistem jaringan, Pak. Iya. Oh, jadi alat seluruh Sultra ya. Jadi itu yang hijau-hijau. yang hijau awan. Awan. Jadi makin merah atau makin tua warnanya putih itu makin potensi hujan ekstrim itu makin besar. Oh, oke. Kalau yang hijau Itu masih awan-awan saja lah, berawan. Oh, gitu ya. Iya. Ini kan warnanya dari ini lihatnya dari sini, Pak, dari bawah sekali biru. Iya, biru. Kalau biru belum masih itu ya. Jadi makin ke atas itu makin potensi. Kalau sudah putih, Udah potensi cuaca ekstrim. ini ada hubungannya dengan ombak enggak ini, Pak? Oh, enggak. Oh, lain ini ya. Ini cuma awan saja. Kalau Ternyata nelayan-nelayan yang sempat saya temui tadi Iya. itu ada beberapa yang tidak melaut akhirnya Iya, karena ternyata gelombang tinggi. gelombang tinggi. Iya. Jadi tuh ini saya bicara karakter lagi gelombang nih, Pak. Jadi kan saya sudah mencatat udah berapa tahun dinas di sini kan. Jadi karakter gelombang laut di wilayah perairan Sulawesi Tenggara itu pada saat angin timuran itu harus diwaspadai, Pak. Angin timur ya. Angin timuran itu berarti angin yang bertiup dari arah timur, dari arah timur Sulawesi Tenggara. Iya, Itu kan oke. melewati Iya. Laut Banda, Iya. perairan Menui, Wakatobi, Teluk Tolo. Iya. Itu perairan Bobo bagian perairan Buton Utara bagian timur itu diwaspadai itu gelombangnya tinggi, Oke. Pak, bisa sampai 2 sampai 4 meter. Nah, kemarin baru kejadian itu yang di Wakatobi itu. Iya, betul. Petugas yang wisata itu kapalnya dihakaram karena dihantam gelombang. Itu terjadinya di bulan-bulan berapa? Apakah ada hubungannya dengan curah hujan juga atau Bukan, gimana? angin, Pak. Oh, dia angin. Jadi trigger daripada gelombang itu angin. Oh, gitu ya. Nah, pada saat Angin kencang, timuran, Pak, angin kencang. Angin kencang itu pasti berkorelasi dengan gelombang. Nah, pada Oke. saat sekarang mulai bulan April, Pak ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu untuk angin, Pak. Iya. Wilayah Sulawesi Tenggara itu angin timuran itu biasanya kecepatannya bisa sampai 25 knot di laut, Pak ya. 25 knot? Iya. 25 knot kalau diibaratkan. Iya. Seperti apa cepatnya, Pak? Misalnya? Sekali, Pak ya, kalau kencang ya. Iya ya. Iya. Kalau kecepatan kendaraan berapa kilometer? Berapa? Kalau 25 knot itu? Lebih deh ya, 100 km per jam. 100? Iya, lebih itu, Pak. 25 knot, Iya. jadi kalau kecepatan kilometer per jam itu Iya. dia sampai 100 lebih? Iya, karena kalau itu terjadi di laut luas dan dalam waktu yang lama dia akan Iya. men-trigger gelombang Sampai? sampai 2 sampai 4 meter. Makanya Oh. kita sebagai yang memberikan informasi Iya, jadi iya. kita memberikan peringatan dini sebetulnya, Pak, kepada Nah. stakeholder masyarakat, tapi kita nggak bisa melarang nih, Pak, karena Iya, betul. sebetulnya kan ada instansi yang tupoksinya Iya, tuh betul. yang memberikan larangan Iya. yang berlayar, tapi kita hanya memberikan informasi kepada masyarakat. dan ada warning lah. Iya, warning. Iya. Bahwa ini tidak aman. Dia tidak aman nih, Oke. berbahaya gitu. Iya. Kita hanya warning itu aja, tapi Iya. tidak berhak juga memberi Tidak larangan. melarang, oke, Iya, Pak. karena mereka juga cari makan juga. Kita lihat yang Gelombang nih, Pak. gelombang. Oh, ini gelombang. Nah, sini. Ini gelombang. Ini kan gelombang karena ada yang kuning, ada yang orange. Jadi yang orange ini bisa ketinggiannya nih sampai 3 meter nih. Yang Oh, itu. lebih tua ini sampai 3,5 meter. Ini, Pak, ini Itu yang paling tinggi itu yang orange itu, Pak ya? Iya, yang ini nih makin tua. Masih jarak situ. Iya. Yang paling tinggi lagi kalau sudah sampai ke arah Ini, merah yang gitu ya. ungu gini. Ah. Bahwa makanya angin timur ini arahnya yang tanggapan apa? Iya. Ini angin timur tenggara ini nih, biasanya ini di wilayah pesisir timur Sultra kan, Oke. tinggi tuh. Nih. Ini yang menuju ke Sulawesi Tengah, Pak ya? Iya, ini anginnya dari sini angin nih, Pak. Nah, anginnya dia membawa gelombang kan. Oke. Ini Wakatobi sini toh, Iya. berbahaya kayak Wakatobi. Ini makanya kalau kita saya pernah naik perahu dari sini, perahu kayu ya, muntah-muntah. Kapal kayu. Kapal kayu itu. Iya. Masuk kalau
Kalau perahu kayu berarti Pak Adi berani sekali ya? Iya kan pernah survei kita Pak. Oh, iya, Sebenarnya iya. untuk mengetahui apakah perakiraan kita itu betul atau enggak. Ternyata memang lebih tinggi malah Pak. Nggak kuat Pak makanya. Ini Jadi, di daerah sini nih. oke, tapi dengan himbauan atau dengan informasi dari BMKG kemudian ada warning, apakah ini juga kemudian membuat misalnya otoritas Sabandar gitu yang kemudian membatasi pelayaran? Ya, biasanya mereka juga melihat informasi dari kita Pak. Biasanya mereka melarang atau bagaimana begitu Pak kalau Iya. misalnya melihat gelombangnya tinggi dan membahayakan. Apalagi kapal penumpang Pak ya? Iya, penumpang yang Oke. kapal kayu, apalagi yang kecil Pak. Itu kan Oke, berbahaya iya, sekali. siap. Tapi untuk nelayan-nelayan kan kadang-kadang kita sudah memberikan informasi, kadang-kadang mereka Iya. kan kalau misalnya kita mencari makan, tapi kita nggak bisa larang juga. Tapi ini betul Pak, yang Pak Adi ngomong itu betul. Tadi nelayan yang sempat saya wawancarai katanya, saya biar hujan saya turun. Iya. Mau dia apa cari nafkah buat keluarga, Bu? Jadi Gitu kan, Pak. Saya juga nggak bisa. Saya hanya memberikan informasi saja dari BMKG. Oke, baik. Waduh, Pak Adi, luar biasa ini informasinya. Iya, Jadi yang pasti kita sudah dapat gambaran, ada informasi lah ya. Pernahkah misalnya masyarakat kemudian yang langsung secara proaktif meminta informasi dari sini? Sering Pak. Jadi Oh sering. datang Pak. Oh, Khususnya gitu. itu ya Pak yang berkecimpung di bidang transportasi laut. Tuh. Oke. Jadi biasanya kalau mereka belum yakin mereka langsung datang ke kantor Iya. menanyakan apakah betul ini yang informasi dari BMKG atau hoax atau tidak. Oh gitu ya. Kita jelaskan Oh bahwa ini gitu. betul atau Oh ternyata ada juga iya, ya. ada juga Pak. Oh, Langsung oke. ke kantor atau lewat telepon saya. Iya, iya. juga. Ini juga penting buat sebenarnya bukan cuma pelaku pelayaran, tapi penumpang juga pengguna ya. Iya, betul. Penting ya. Jadi betul. kita harus pandai-pandai memilih kapan waktu kita bisa melakukan perjalanan Iya, gitu ya. makanya kita selalu memperhatikan informasi dari kita Pak. Betul, Kita selalu betul. sebar Pak. Iya. Jadi mungkin biar bijak lah yang berhubungan dengan transportasi laut, kemudian para penumpang, calon penumpang misalnya, kalau mau melakukan pelayaran sebaiknya cobalah informasinya dilihat dulu gitu ya di website. Nah, websitenya apa Pak? Websitenya? BMKG Go ID Pak, itu lengkap Nah itu Indonesia. bmkg.id. Tinggal Klik ada menunya maritim Ada menunya. atau publik, nanti lihat aja wilayahnya Sultra. gitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi ini informasinya berharga sekali loh. Terutama untuk Anda yang para nelayan. Karena nelayan ini kan mereka berdasarkan tidak ini. Gitu. Lihat ke langit. Kearifan lokal biasanya. Gitu. Iya. Oke, Pak Adi terima kasih banyak Pak Adi atas sama-sama, waktunya. Pak. Saya juga terima kasih. Terima kasih banyak informasinya. Iya, Pak. Baik, terima kasih juga sudah diajak main-main matahari di belakang. Ya. Ya, tahu Bapak, Oke. kerja kita ini Pak. Ternyata suka panas-panas juga ya. Iya, harus Oke. itu, Pak, iya. Baik. Terima kasih Pak Adi, selamat Iya, bekerja sama-sama, kembali. sama-sama. Makasih Pak, Iya, makasih. oke, Pak. Nah, ini kita pamit dulu sini. Udah cukup kita dapat informasi dari Pak Adi tadi ya. Jadi mudah-mudahan ini berhubungan dengan keselamatan jiwa ya. Karena kalau kita misalnya mau masa bodoh, mau ada khusus gitu. Tadi kan ada kata-kata si bapak nelayan, saya tidak urus mau dia apa, mau bagaimanapun hujan apa, saya harus tetap melaut. Tapi yang mungkin bapak itu tidak berpikir kalau seandainya itu beresiko buat nyawa dia, kemudian ada apa-apa dengan dia, terus keluarganya siapa yang menafkahi, itu juga yang harus Anda perhatikan ya. Oke, dari sini kita mau cabut, pamit. Pak, lupa ya, Pak Mirdad, pamit dulu Pak Mirdad. Terima kasih banyak. Saya ambil mas tangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke. Nah, ada. Sudah untuk hari ini perjalanan kita di BMKG Maritim Kendari ya tadi ya? Betul ya? Ya itulah pokoknya. Panas ini. Sorry bro, sini panas. Bikers juga manusia, jadi tahu juga panas. Oke. Sekarang kita mau jalan pulang, tapi saya mau mengajak Anda untuk singgah sebentar melihat satu fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Sulawesi Tenggara dalam rangka memendekkan jalur transportasi gitu ya. Jadi saya akan mengajak Anda untuk melihat sehingga sedikit melihat jembatan Bahtera Mas. Oke? Jalan.
COVID-19. Hari pertama, pasien mengalami demam. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala muncul, namun pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14-18 hari perawatan. Selalulah mencegah dan taat akan protokol kesehatan. Sultra cerdas untuk negeri. Tahukah Anda, di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan sangat penting untuk diterapkan di berbagai kondisi dan kesempatan. Seperti apa yang dimaksud protokol kesehatan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Yang kedua, jangan selalu menyentuh bagian wajah dalam kondisi tangan yang belum bersih. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Yang keempat, sering pakai masker, apalagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan. Yang kelima, jaga jarak untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain. Yang keenam, isolasi mandiri bagi Anda yang merasa tidak sehat. Yang ketujuh, jaga kesehatan selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah. Sultra cerdas untuk negeri. Halo sahabat Sultra Cerdas, sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai nih. Nah, bagi kalian yang akan mendaftar menjadi siswa baru, sudah tahu kan? Sekarang, sistem pendaftaran siswa baru dilakukan secara online loh, atau dikenal dengan PPDB online. Jadi, kalian bisa tetap stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Sistem PPDB online diberlakukan tentu karena memiliki manfaat yang besar loh bagi dunia pendidikan kita. Mau tahu seperti apa manfaatnya? Yuk kita simak bersama. Ada beberapa manfaat dari PPDB online bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga bagi sekolah. Yang pertama, efisiensi pembiayaan dan mengurangi resiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, meningkatkan reputasi sekolah itu sendiri jika melaksanakan PPDB secara online. Yang ketiga, memberikan akses yang luas kepada masyarakat. Dan yang keempat, tersedianya sebuah basis data yang terintegrasi bagi pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi pihak sekolah dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, manfaat dari PPDB online bagi siswa dan orang tua siswa antara lain, pertama, mempermudah untuk melakukan pendaftaran siswa baru. Kedua, mempermudah akses informasi penerimaan siswa baru. Yang ketiga, menjadi lebih tertib dan mudah terpantau. Dan yang keempat, fasilitas dan pelayanan memuaskan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu tadi manfaat penerapan PPDB online ya, atau pendaftaran siswa baru secara online. Dengan PPDB online, sekaligus membantu pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dengan tetap di rumah, sambil melakukan pendaftaran siswa baru secara online ya. Cerdas Sultra untuk bangsa. Hai Sobat! Karantina, isolasi diri, dan physical distancing merupakan anjuran yang diberikan pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Selama masa karantina atau isolasi diri berlangsung, ruang gerak memang menjadi lebih sempit. Meski begitu, bukan berarti kita jadi bermalas-malasan. Sebaliknya, walaupun berada di rumah, kita tetap perlu melakukan aktivitas fisik agar tubuh menjadi sehat dan kekebalan tubuh meningkat. Selain itu, agar tubuh selalu sehat di tengah wabah virus corona atau COVID-19 ini, kita juga perlu mengkonsumsi makanan kaya akan nutrisi. Berikut ini merupakan tips makanan bernutrisi selama karantina atau isolasi diri.
yang disarankan oleh WHO Eropa. 1. Buat rencana. Sejak wabah COVID-19, banyak kasus dengan berbelanja berlebihan atau disebut panic buying. 2. Bersikap strategis atas penggunaan bahan. Prioritaskan produk segar, gunakan bahan-bahan segar, dan bahan yang memiliki umur simpan lebih pendek terlebih dahulu. 3. Siapkan makanan buatan rumah. Jika di hari biasanya, banyak orang sering tidak punya waktu untuk menyiapkan atau masak sendiri, kini saat melakukan isolasi diri atau karantina di rumah, waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyiapkan dan memasak makanan sendiri. 4. Manfaatkan pilihan pengiriman makanan. Meskipun makanan buatan sendiri harus diprioritaskan, namun tidak ada salahnya jika sekali-kali ingin membeli masakan restoran. 5. Waspada ukuran porsi. Berada di rumah dalam waktu yang lama, terlebih tanpa melakukan aktivitas apapun, dapat menyebabkan kita jadi makan berlebihan. Hal ini bisa saja menyebabkan berat badan bertambah. 6. Ikuti praktik penanganan makanan yang aman. Saat menyiapkan makanan untuk diri sendiri dan orang lain, penting untuk mengikuti praktik kebersihan makanan yang baik untuk menghindari kontaminasi makanan dan penyakit bawaan makanan. Prinsip-prinsip utama kebersihan makanan yang baik meliputi: 1. Jaga kebersihan tangan, dapur, dan peralatan memasak. 2. Pisahkan makanan mentah dan yang sudah dimasak, terutama daging mentah dan produk segar. 3. Masak makanan sampai tuntas. 4. Jaga makanan pada suhu yang aman, baik di bawah 5 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Tadi saya sudah mengajak Anda untuk jalan-jalan, sudah mampir di daerah Benua, di mana situ ada banyak sekali kapal-kapal nelayan yang sedang parkir menunggu malam tiba atau senja tiba, mereka akan melaut lagi. Nah, sekarang tadi juga saya sudah mengajak Anda ke kantor BMKG Kendari. Terus sekarang di akhir perjalanan saya dan tim Sibro mampir di Pelabuhan Kendari. Di belakang saya ini yang Anda sedang saksikan adalah salah satu kalau dibilang juga ini mega proyek ini ya. Mega proyeknya karena kalau kemarin saudara-saudara kita masyarakat dari daerah Kota Lama mau ke Lapulu itu harus memutar jauh. Begitupun sebaliknya. Nah, sekarang dengan adanya jembatan ini aksesnya hanya memotong beberapa menit. Jadi tinggal menyeberang, naik dari sana, naik situ. Jadi ini perjalanan pembangunannya lagi masih berjalan. Nanti sampai sana saat. Jadi ini nanti akan jadi salah satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara juga. Dan ya lumayan membantu, bukan lumayan, sangat membantu sekali. Jadi bisa lumayan memangkas jalur ekonomi. Ya, kalau misalnya yang mau jualan dari daerah Lapulu, dari mana ke sana mau dibawa ke sini gampang gitu. Gitupun juga dari sini mau ke seberang gampang. Oke. Itu untuk episode kali ini. Mungkin pesan dari saya adalah kita selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk keluarga kita. Kita selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Tapi ingat bahwa kita yang menjadi tulang punggung keluarga juga harus memikirkan bagaimana kira-kira seandainya kita yang mereka andalkan, yang mereka nomor satukan dalam memberikan nafkah kepada mereka, mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Siapa kemudian yang akan menyambung pencarian nafkah ini gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga tetap menjaga diri kita, tidak kemudian terlalu memaksakan keadaan gitu. Jadi kalau misalnya memang kondisinya tidak bisa atau agak sulit, jangan dipaksakan. Sayangi keluarga, itu yang paling penting. Oke, sampai di sini dulu untuk Sibro episode kali ini. Saksikan terus Sibro hanya di Mek TV. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.